Selamat siang Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Pada hari yang berbahagia ini, 12 Desember 2021, kita akan bersama-sama mengikuti acara prosesi pemberkatan pernikahan kudus antara Robin Kurniawan Hermanto dan Renata Siahan dengan tata cara Gereja FJF Surabaya. Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, mari kita sambut keluarga dari kedua mempelai yang diawali dengan keluarga dari mempelai pria, yaitu Bapak Hengki Susanto bersama Ibu Lilik Mariati. Diikuti oleh Bapak Agus Riyadi, Ibu Natalia Gwinda, dan Alicia. Selanjutnya mari kita sambut keluarga dari mempelai wanita, yaitu ibu dari mempelai wanita, Ibu Rebeka Ratnawijaya bersama saudari Raisa Gloria Siahan. Berikutnya, mari kita sambut mempelai pria, Saudara Rubin Kurniawan Hermanto bersama dengan Pastor Lina Warti. Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, mari kita semua bangkit berdiri. Kita akan sambut mempelai wanita, Saudari Renata Siahan, yang didampingi oleh ayahnya, Bapak Randi Siahan. Said it would be easy. There's heartache in the storm, but it won't last forever. So when the sun goes down, I'll love you deeply. Our seasons are made for change, but my promise still remains. Only you alone, my today and all tomorrows. Only you alone, you're my anchor when I'm hopeless. Even if the road ahead is unclear, we will hold each other hand in the darkness. I
choose you a million times over. Only you. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang datang hari ini, siang ini kita berkumpul di tempat ini di dalam hadirat Tuhan untuk mempersatukan pria dan wanita ini yang luar biasa, dan persatuan suami dan istri di hati, jiwa, dan tubuh direncanakan oleh Tuhan mendatangkan sukacita bagi mereka bersama. Allah memaksudkan agar ikatan ini bersifat sehidup semati. Oleh karena itu, pernikahan bukanlah sesuatu yang patut diremehkan, melainkan sesuatu yang mulia, yang dilaksanakan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan dan dalam segala hormat dan takut akan Tuhan. Sebelum kita memulai seluruh rangkaian acara hari ini, saya akan bertanya terlebih dahulu kepada Robin, yang wajahnya luar biasa hari ini, berbahagia begitu ya. Saya akan menanyakan kepada Robin terlebih dahulu. Robin, bersediakah engkau menerima Renata yang cantik hari ini luar biasa di hadapanmu sebagai istrimu untuk hidup bersamanya dalam ikatan janji yang kudus? Bersediakah engkau mencintainya, menghiburnya, menghormatinya, dan memeliharanya, baik dalam keadaan sakit maupun sehat, setia hanya padanya selama engkau berdua hidup? Saya bersedia. Oke, berikan tepuk tangan. Kita sudah mendengar kebersediaan. Pertanyaan yang sama saya juga akan tanyakan kepada Renata. Bersediakah engkau, Renata, menerima Robin yang di depanmu ini sekarang untuk hidup bersamanya dalam ikatan janji yang kudus? Bersediakah engkau mencintainya, menghiburnya, menghormatinya, memeliharanya, baik dalam keadaan sakit ataupun sehat, setia hanya padanya selama engkau berdua hidup? Ya, saya bersedia. Oke, berikan tepuk tangan sekali lagi. Para orang tua mempelai, Anda hadir menyerahkan anak-anak Anda untuk dipersatukan dalam pernikahan kudus. Oleh sebab itu, dengan berjalan bersama mempelai wanita ini tadi, siapa yang berdiri di sebelahnya yang siap diserahkan mempelai wanita ini kepada mempelai pria ini dalam pernikahan hari ini? Ya, saya Randy Seahan dan Rebecca mewakili keluarga pada saat ini menyerahkan Renata kepada Robin untuk dipersatukan dalam pernikahan kudus. Thank you, terima kasih Bapak bisa berhadapan dengan Renata. Bisa kasih cium kanan kiri, melepaskan anak perempuannya. Ia berpindah otoritas dari papa mama kepada Robin. Oke. Ya, kita akan mulai, kita akan tunduk kepala sebentar, kita akan berdoa. Minta hadirat Tuhan menyapa setiap kita pada siang hari ini. Bapa, kami mengucap syukur. Kami ada di tempat ini karena segalanya kemurahan daripada Tuhan. Kami boleh menjadi saksi hari ini pernikahan kedua kekasih kami, Tuhan. Dan kami mengundang Kau sendiri hadir di tengah-tengah kami. Di atas segalanya, kami sungguh-sungguh menyerahkan ke dalam tangan-Mu, Tuhan. Kau sendiri yang memberkati mereka berdua, memberkati seluruh keluarga besar. Dan sebentar kami rindu, Tuhan, di tengah-tengah sukacita kami. Kami rindu untuk menyembah Engkau. Terima kasih, Tuhan, kami menyerahkan seluruh rangkaian ibadah pernikahan hari ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Mari kita sama-sama naikkan pujian kita, silakan Yefta. Mari kita sama-sama arahkan hati kita kepada Tuhan. Kita sembah Dia, karena Dialah Tuhan yang layak disembah. Dia ada pribadi seperti Dia. Anugerah-Mu kepadaku. Anugerah-Mu kepadaku tak pernah berubah. Perbuatan-Mu terlukiskan
tiada sepertimu. Ku ingin hidupku menyenangkanmu. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Katakan anugerahmu kepadaku. Anugerahmu kepadaku tak pernah berubah. Perbuatanmu terlukiskan di dalam hatiku. Terjanganku dibuatmu, ku kagum padamu. Tak henti segenap nafasku menyembahmu selalu. Ku puji, ku sembah, tiada sepertimu. Ku ingin hidupku menyenangkanmu. Wah, segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Bukan kehendakku, namun kehendakmu. Ku hidup bagimu. Kau indah, kau mulia, ku ingin hidupku menyenangkanmu. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Saya ambil dari Efesus 4 ayat 2 sampai 3. Cuma 2 ayat doang ya. Biasanya sudah nggak ingat, soalnya sudah mikir nanti siang ngapain, habis ini ngapain, terus lupa gitu ya. Ini just 2 ayat yang very simple, very easy, dan ini menjadi dasar di dalam pernikahan kalian. Efesus 4 ayat 2 sampai 3 bilang begini, hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu, dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Seperti di awal saya bilang, bahwa pernikahan melibatkan 2 orang pastinya nggak sama, ya. Pastinya nggak sama. Di depan saya ini ada 2 orang seperti bilang, pribadinya berbeda, karakternya berbeda, keluarganya berbeda, latar belakangnya berbeda, bagaimana mereka dibesarkan very different, ya, sangat-sangat berbeda. Kalau Anda berdua masih ingat di kelas committed, belajar mengenai perbedaan pria dan wanita, ya, sudah dari sononya memang dibuatnya berbeda. Tetapi justru perbedaan ini membuat sebuah keluarga, sebuah pernikahan menjadi indah.
Bayangkan kalau Robin menikah dengan orang yang modelnya Robin, akan jadi apa gitu ya. Nah, sama dengan Renata juga, makanya Tuhan menempatkannya untuk saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Sangatlah penting untuk menghormati setiap perbedaan. Penting sekali karena udah tahu memang berbeda. Jadi harus tahu dan menghormati perbedaan itu dan menghindari kecenderungan untuk membuat pasangan Anda menjadi seperti yang Anda wajibkan. Gak bisa gitu ya, karena dia Renata is Renata, saya panggil Renata ini Tata gitu ya. Tata is Tata, Robin is Robin. Tapi kalian berdua harus melihat satu perbedaan ini menjadi hal yang seharusnya membuat kalian menjadi bertumbuh, menjadi indah di hadapan Tuhan ya. Jika Anda berdua masing-masing menghormati latar belakang pasangannya, melayani dan tidak mempedulikan perbedaan ini, dan memetik pelajaran setiap proses, setiap journey yang kalian lalui, belajar dari sana, dan Anda berdua akan memaafkan kesalahan pasangan masing-masing ketika nantinya membuat kesalahan-kesalahan gitu ya, baik sengaja atau tidak. Nah, Anda berdua akan memaafkan kesalahan pasangan, bertumbuh menjadi pasangan yang sehat. Daripada terus fokus kepada perbedaan, mari temukan cara untuk mengatasi perbedaan itu ya. Tidak fokus kepada perbedaan, karena memang sudah berbeda, tapi cari ya untuk merangkul yang namanya perbedaan sehingga Anda berdua bisa bertumbuh lebih dewasa. Ada 4 hal, dengan cepat saya akan sampaikan 4 hal yang dipelajari dari Efesus 4 ini ya. Jadikan perbedaan kalian berdua menjadi bermanfaat, justru bukan merugikan. Justru perbedaan itu bisa jadi hal yang bermanfaat. Kenapa? Karena satu, pelajaran pertama, bersikap rendah hati. Efesus tadi bilang rendah hati. Evaluasi motifnya, perilakunya. Terkadang cara yang terbaik adalah kerjasama ya, untuk menemukan cara yang terbaik. Kadang kepikir nggak ya, mungkin kita yang sudah menikah 5-10 tahun mungkin ya, ada perbedaannya, mungkin waktu ngelipet kaos atau ngelipet baju gitu. Suami ngelipetnya ditutup gini atau amburadul begitu, atau istri harus rapi semuanya gitu. Saya rasa daripada kita berdebat masalah melipat baju, mari cari cara yang ketiga. Digulung mungkin itu ya. Digulung supaya cari caranya gitu ya, supaya bukan perbedaan menjadi pertengkaran, tetapi justru mencari cara bagaimana menyelesaikan perbedaan itu dengan baik ya. Jadi perlu rendah hati, perlu belajar dari pasangannya. Oh, kalau pasangannya begini, aku perlu belajar. Demikian sebaliknya ya. Nggak bisa pakai ilmu pokoknya aku kayak gini gitu ya. Nggak bisa seperti itu, karena dua menjadi satu. Ini harus yang namanya pembelajaran, proses perjalanan harus Anda lalui. Yang pertama tadi apa? Rendah hati. Ya, rendah hati. Yang kedua, lembut. Lembut, bukan lembek. Beda ya, lembek dan lembut. It's different. Ingatlah bahwa perbedaan itu adalah bagian dari orang yang Anda sayangi. Perbedaan itu adalah bagian daripada orang kita kasihi, orang kita sayangi. Dan hubungan Anda jauh lebih berharga daripada metodenya. Ya. Your relationship itu more daripada segala metode-metode yang kalian pakai. So remember, kalian harus ingat lembut ya, dalam perkataan, dalam tingkah laku. Intonasi juga perlu dijaga, komunikasi ya. Kadang-kadang maksudnya lembut tapi intonasinya tinggi gitu ya. Tanya, beda ya kalau saya ngomong misalnya, mau makan apa? Mau makan apa? Sama nggak pertanyaannya? Sama, tapi nadanya berbeda begitu ya. Mari belajar untuk lemah lembut. Yang ketiga, sabar. Nah, ini yang paling sulit kayaknya ya. Semua orang bilang sabar kalau situasinya oke, itu enggak masalah. Oke, pastor, kalau situasinya aman. Tapi kalau keadaannya jadi lagi konflik, disuruh sabar, ingat hari ini saya berdiri di depan Anda. Sabar, oke? Sabar. Anda berdua sedang dalam perjalanan seumur hidup. Perjalanan ini seumur hidup. Kalau dulu mungkin pacaran gitu ya, kalau nggak suka ya pulang ke rumah masing-masing. Atau hang up the phone, nggak mau ketemu berapa hari, you can do it kalau masih pacaran. Setelah hari ini you cannot do it. Senang nggak senang tiap hari, ini adalah pasangan yang Anda temui FDD ya. Nah, Anda berdua berada dalam perjalanan seumur hidup dan menjadi dewasa bersama, bukan hanya secara fisik, bukan hanya umurnya yang dewasa, tetapi spiritualnya harus dewasa, emotionally harus dewasa, mentalnya harus dewasa, harus melewati proses-proses ini ya. Tidak bisa kalau sudah seperti ini, harus belajar. Kita semua dalam proses pembelajaran ya. Diperlukan meninggalkan kebiasaan-kebiasaan yang lama. Kadang-kadang ada kebiasaan yang mungkin kita bawa, perlu belajar mengenal pasangannya dan kebiasaan-kebiasaan yang baru. Nggak ada salahnya ya. Bukan yang artinya yang lama tuh jelek, enggak, tapi nggak ada salahnya untuk belajar hal-hal yang baru.
Anda explore ketika menjadi satu ini, ya. Terkadang bersikap sabar itu berarti mengasihi pasangan Anda sebesar apapun perbedaannya. Tata mulai tertawa, Robin mulai lihat. Oke, gitu ya, sabar. Karena ini pasangan Anda, ya. Nah, yang terakhir, memelihara kesatuan dan damai. Ini dikatakan memelihara, artinya apa? Harus ada kerja, upaya, ya, tidak bisa datang dengan sendirinya. Kalian harus mengupayakan untuk ada damai sejahtera. Meskipun kita tahu ada damai sejahtera Tuhan yang Tuhan limpahkan, tetapi dalam pernikahan kita perlu melakukannya. Untuk apa? Untuk bisa sama-sama mengerti, untuk sama-sama bisa paham satu dengan yang lainnya, ya. Perbedaan dapat memecahkan kesatuan dan mencuri kedamaian dari hubungan Anda, dan jangan biarkan itu terjadi. Oke? Perbedaan ini menjadi tantangan sebenarnya, tapi juga dapat menolong kalian bertumbuh sebagai individu yang lebih baik, ya. Ingatlah, saya bilang ingatlah, kalian berdua, hubungan kalian ini sebuah perjalanan, bukan tujuan semata-mata. This is a journey. Saya hari ini ada memberkati, dengan otoritas yang diberikan saya memberkati. Saya juga pengen nanti lihat anak-anak kalian, gitu ya. Nggak tahu sampai kapan nanti anaknya menikah juga, begitu ya. Nah, kita ini dalam sebuah perjalanan yang luar biasa. Hubungan kalian perjalanan bukan tujuan, prosesnya berkesinambungan, ya, terus-menerus membutuhkan upaya. Saya tadi bilang kerja keras, keinginan untuk mau berubah harus ada. Harus ada keinginan untuk mau berubah, menjadi yang lebih baik, ya, menjadi individu yang lebih baik, menjadi pribadi yang lebih baik. Mulai hari ini kalian harus ingat, kalian is in the same boat, di kapal yang sama. Saya sudah bicara banyak waktu di pertemuan terakhir, ya. Nggak bisa tiba-tiba saya mau keluar dari kapal dan cebur ke laut gitu. You cannot do. From today on, Anda di satu kapal. Suka tidak suka, mau tidak mau, this is your husband, this is your wife. Oke? Sudah tidak ada kata mundur. Mulai hari ini, no turning back. Sampai akhir nanti, ya. Nah, ini pesan daripada firman Tuhan buat kalian berdua khususnya, dan saya percaya ini juga mengingatkan kita. Mungkin kita sudah menikah bertahun-tahun, setahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun. Mari belajar untuk rendah hati, untuk lemah lembut, untuk sabar, untuk menjaga kesatuan dan damai sejahtera di dalam rumah tangga kita masing-masing. Supaya apa? Sampai akhir nanti kita bisa menikmatinya, ya. Hari ini kita akan mendengar janji nikah mereka berdua. Dan janji ini bukan cuma bagian daripada sakramen, tetapi janji ini mengikat, ya. Janji ini mengikat kalian sampai maut memisahkan. Saya sudah melewatinya sampai maut memisahkan. Dan janji ini tidak main-main dalam segala keadaan. Kalau semuanya smooth, it's okay biasanya. Tetapi ketika keadaan tidak seperti yang kita bayangkan, ingatlah vow Anda hari ini. Ingatlah vow janji Anda, janji kalian berdua di hadapan Tuhan, di hadapan hamba Tuhan, dan di hadapan kita semuanya, ya. Mari kita tunduk kepala, kita sama-sama berdoa. Kita akan lanjutkan dengan dengar vow mereka. Tuhan, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu di tengah segala keadaan. Hari ini kami tetap percaya bahwa firman-Mu itu ya dan amin, mengingatkan kami semuanya, dan khususnya mengingatkan Robin dan Renata, Tuhan, bahwa hari ini mereka dipersatukan di dalam pernikahan kudus. Kami percaya di dalam Engkau, Tuhan, ada kekuatan, ada damai sejahtera, ada sukacita, ada pertolongan, dan Kau yang memimpin langkah-langkah mereka. Terima kasih firman-Mu mengingatkan kami hari ini, supaya kami terus, Tuhan, melibatkan Kau di dalam segala hal, dan kami percaya Roh Kudus menolong mereka berdua memasuki season yang baru, memasuki pernikahan ini, Tuhan. Kami sungguh-sungguh serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Terpujilah Engkau, Tuhan. In Jesus' name we pray. Amen. Sebelum saya menyampaikan janji nikah saya mau berterima kasih buat kamu karena udah barengin Koko sampai detik ini, dan kita udah bersama udah 3 tahun. Sekarang kita akan menjadi satu. Sangat bersyukur banget karena kita bisa sampai di titik ini. Saya, Robin Kurniawan Hermanto, mengambil engkau, Renata Siahaan, untuk menjadi istri saya yang sah
dan satu-satunya. Saya berjanji untuk mengasihi Engkau, melayani Engkau, dan setia kepadamu, baik dalam suka maupun duka, dalam keadaan sehat maupun sakit, dalam kekurangan maupun kelimpahan. Terima kasih untuk 3 tahun ini, dan banyak tahun-tahun yang akan kita habiskan berdua, sampai maut memisahkan kita. Love your BMX. Berikan tepuk tangan. Kita sudah dengar janji dari Robin, sekarang kita akan dengar janji dari Renata. Silakan Renata. Dear Kobin, I thank God for you. Thank you for keep supporting me and loving me, for always being you. Thank you for always staying here by my side, no matter how annoying I am. Mungkin aku sering ngomel-ngomel, sering marah-marah, suka ngatur, banyak maunya lagi. But I am so blessed that I have you. With you, I can be myself. Well, I can be real. Jangan bosan-bosan ya sama aku. Let's do this new season together, Ko. I love you. Belum. Masih ada 10 lembar ya Renata? Iya, ini satu buku. Saat ini, di hadapan Tuhan, pastor, orang tua, keluarga, dan teman-teman, saya, Renata Seahan, mengambil engkau, Robin Kurniawan Hermanto, untuk menjadi suami saya yang sah dan satu-satunya. Saya berjanji untuk menjadi lebih dewasa setiap harinya, mengasihi engkau, tunduk padamu, melayani engkau, dan setia kepadamu dalam setiap proses yang akan kita hadapi, baik dalam suka maupun duka, dalam keadaan sehat maupun sakit, dalam kekurangan maupun kelebihan, sampai maut memisahkan kita. Renata. Oke. Bapak Ibu mereka sama-sama puji Tuhan untuk perjamuan ini kami silakan dulu dalam Tuhan Yesus. In Christ alone. Kata Tuhan kau menyenangkan. Christ alone, inilah kita yang terpecah bagi kamu. Ingatlah ini menjadi peringatan akan aku. Inilah darah Yesus yang berjuang, mati dan bangkit Tuhan. Dari nama ini menjadi berkat, menjadi peringatan yang sudah memberikan keselamatan untuk kalian berdua. Terima kasih Tuhan kami menerima Yesus. Which I stand in Christ alone. I place my trust and found my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said of me, my source of strength, my source of hope is Christ alone.
Beyond my weakness to my need. And now I seek no greater honor in just to know Him more, and to calm my fears closer to the glory of my Lord. In Christ alone I place my trust and find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said of me, my source of strength. Saya bisa mengundang orang tua dari kedua belah pihak, papa mama, untuk maju ke depan. Bapak, kami mengucap syukur. Hari ini kami boleh melihat dipersatukannya Robin dan Renata di dalam pernikahan kudus-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur buat segala perkara yang Tuhan kerjakan dalam hidup mereka. Kami sehati Tuhan hari ini, kami mengarahkan tangan, kami memberkati mereka Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak, kami minta Tuhan, Engkau sendiri Tuhan, memagari dengan anugerah kasih setia penyertaan Tuhan. Kami berdoa untuk season musim yang baru yang mereka masuki. Kami menyerahkan mereka berdua di dalam tangan Tuhan. Kami tahu satu hal, bahwa Tuhan menjadi Tuhan dan Raja di dalam kehidupan mereka. Dan kami berdoa Tuhan memimpin mereka, Tuhan menolong mereka, Tuhan memagari mereka, Tuhan menolong mereka dalam setiap musim-musim kehidupan mereka. Bapak, kami berdoa untuk kesehatan yang baik, untuk keturunan ilahi Tuhan berikan buat mereka Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk pekerjaan usaha yang mereka sedang kerjakan di dalam nama Tuhan Yesus. Lord, we pray in the name of Jesus. Tuhan, kami menyerahkan Robin dan Renata ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan buat hari ini Tuhan Yesus. Terima kasih buat kasih setiamu Tuhan Yesus. Terima kasih. Hari ini saya Pastor Lina, dengan otoritas yang saya terima dari Tuhan Yesus dan gerejanya RCF Surabaya, saya menyatakan engkau Robin dan Renata menjadi suami istri dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Terima kasih Papa Mama bisa kembali. Kita mau janjian wedding kiss-nya, kita mau tepuk tangan atau bagaimana? Tentu selesai. Ya. Oke, silakan buka cadar. Rapiin dulu belakangnya. Oke, silakan. You are husband and wife right now. Oke. Ya. Oke. Hari ini kalian berdua tidak ada di sini without your parents. Kita kasih kesempatan. Thank you banget buat supportnya sampai Robin bisa di titik ini. Thank you Ma. Daddy sama Mami, thank you udah thank you udah gedein Tata dari kecil sampai sekarang. Thank you udah sabar sama Tata yang suka marah-marah. Thank you udah tetap sayang sama Tata, nggak peduli apa yang udah Tata lakuin. Thank you udah boleh terus support Tata dari Tata kecil sampai Tata kuliah, sampai semua yang udah Tata capai selama ini. Thank you buat semua support yang udah Daddy sama Mami kasih. Tata sayang Pol sama Mami sama Daddy. Tata bersyukur punya Daddy dan Mami kayak kalian. Tata bersyukur kalau kalian boleh terus ada buat Tata sampai titik ini. Thank you ya. Sorry kalau Cici pernah ngecewain kalian. Tapi Cici mau Daddy sama Mami bangga sama Cici.
Cici sayang sama Daddy sama Mami. I love you, Mom. I love you, Dad. Thank you for everything. Saya memberikan sertifikat pernikahan menyatakan Robin Kurniawan Hermanto dan Renata Seahan telah diberkati dalam pernikahan kudus pada tanggal 12 Desember 2021 oleh saya, Pastor Lina Waharti, ditandatangani oleh Gembala Senior kami, Pendeta Raymond Nyotora Harjo. Saya serahkan kepada kalian berdua. Lihat sini dulu ya, tangan dulu lihat sini. Masih dipegang. Boleh dipegang itu? Oh, sorry. Lihat sini. Nah, lihat sini yuk. Oke. Lihat sini kamera sini. Oke. Udah? Saya dihitung. Oke, kita sudah akhiri. Saya undang semua bangkit berdiri. Kita akan tutup dalam doa dulu sebelum nanti mungkin kita akan berfellowship bersama ya. Mari kita berdoa dan terima berkat Tuhan. Bapak, kami mengucap syukur untuk hari ini. Meskipun mungkin tidak seperti yang kami duga, tetapi hati kami tetap mengucap syukur akan kebaikan Tuhan, boleh berlangsungnya pemberkatan pernikahan hari ini antara Robin dan Renata. Kami bersyukur buat segala kebaikan-Mu dan kami melihat Tuhan pertolongan-Mu begitu luar biasa atas perjalanan kehidupan mereka berdua. Kami menikmati hari ini, kami menikmati bersama-sama fellowship keluarga dan keluarga besar teman-teman, orang-orang yang kami kasih ada di tempat ini. Dan kami bersyukur untuk semuanya Tuhan. Sebentar kami melanjutkan dengan makan siang dan lain sebagainya, ataupun kami ada kembali ke tempat kami masing-masing. Kami menerima berkat daripada Tuhan. Mari arahkan tangan kita dan terimalah berkat Tuhan. Berkat dari Allah Bapa, kasih setia daripada Tuhan Yesus dan penyertaan yang manis dari Roh Kudus menyertai kita semua. Mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Amin. Amin. Ladies and gentlemen, with joy and pleasure, I present you this one, Mr. and Mrs. Robin Kurniawan. Bisa balik ke depan. Sore hari ini, pertama-tama aku mau ucapin thank you buat Tuhan Yesus karena udah diberi kesempatan untuk berkumpul bareng untuk melaksanakan acara pernikahan kami. Kami bersyukur banget buat teman-teman yang udah dapatin datang.
saudaranya Dedi, dari Mami, keluarganya Mama, Maco, dan teman-teman semua, teman-teman MCF, teman SMP dan SMA. Kita thank you banget, kalian udah luangkan waktu untuk datang ke sini. Mungkin hari ini agak unplanned ya, kan tiba-tiba hujan, tapi karena Tuhan tuh kayak lagunya tadi, waktu hujan itu semua baik. Dan aku percaya meskipun situasi kayak gini, tapi kita semua masih bisa merasakan kebaikan Tuhan, karena acara ini bisa berlangsung dan bisa jalan dengan baik. Thank you buat semuanya. Sebentar ada makanan dan kanape, boleh enjoy. Thank you so much yang udah luangin waktu. God bless. Thank you. I know it meant somewhere before. It looks like destiny brought you to my door. In your eyes, I can see the love I've been dreaming of. Baby, you're the one. I felt something inside me change that day. I knew I'd never be the same. You know I do. I want to spend my life with you. When I awake, I'll see your face every day. Through the good and bad times, I'll be right there by your side. I just wanna tell you I love you. You know I do. Here we are, face to face. We've traveled long and far to make it to this place. With this kiss, we'll never ever be apart.